Welcome. Aduh. Baru mulai. Welcome to Box to Box Football Show. Ini tetap ada Enggak, nggak? itu Tetap ada. itu momen Jerry. Enggak perlu diulang. Welcome to Box Football Show. Dan tadi tepukan saya tadi itu menggambarkan kekeosan situasi yang terjadi. Bisa di ini enggak di zoom enggak? iPad-nya tuh retak. Weh, ini punya istri gua. Enggak semua karena gua, Ros. Oh gitu. Enggak, maksudnya sangat-sangat Mungkin ini. gua menggambarkan ya. Iya, menggambarkan Jerry. Tapi mungkin menggambarkan juga situasi kita terlepas dari cuaca yang sedang berganti. Ini musim yang sedang berganti ya. Iya, Dimana sudah ber kata orang kan udah mulai musim penghujan lagi. Jadi udah mulai cuaca juga sembarangan. Jadi kita sakitnya gantian. Nabil sakit, saya juga tumbang. Cole Palmer, dia nggak sakit tapi dia. Namanya kan Cole kan? Ini kan itu Joko. Cole Palmer. Cole Palmer. maksa anjir. Kalau generasi Gen Z tuh rapper tuh. Enggak, Jeko. cuman kalau generasi kita ini ditambah WI belakangnya jadi Jokowi. Ke situ lagi udah bagus rapper. Gue mau masukin ke itu padahal yang Apa? apa? PDD. Rap Eminem tau gak? Oh, Eminem. Liriknya udah liat belum? Yang mana? rapper without Rapper P. with B, ya. Iya. P, Iya, cuma satu did he lah. gitu, did he, anjing keren banget. Keren sih. Gitu dan juga, nah kan, Didi, dua Didi, orang nih Didi. udah berpangku Didi. tangan melihat bisa dibilang kita seperti mengulang sejarah ya. Iya. Tragedi 30 September. 3-0 September. Anjir. Tragedi 30 S. Spurs. Spurs ternyata. Ntar lu, Rosi apa kabar? Baik. Ya, tapi masih ada senyum-senyum di wajahnya ya. Iya. Ngapain? Biasa. Ini kalau Tio biasanya kan ada yang nyebokin. Nah dia beraknya. Nggak, kemarin gue di konten dia juga review warga. Gue cuma lihat satu kali kata berak. Kok kenapa nih? Cuma sekali karena udah. Enggak apa namanya. Penjelasannya gitu banget. Mentang-mentang suka ngomong berak. Ini masih ada yang nyebok. Patio. Baik, Jer. Ini terlepas dari bergabung enggak kan dia emang suka kaos hitam ya. Iya. Tapi kok lemes banget Sakit sih? gua anjing. Kan tadi lo sakit, Tio sakit, Nabil juga sakit. Iya. Makanya Tapi- tadi ber kan. Tapi kalau jaga kesehatan gitu. sakit nggak ya? Udah lama kayaknya dia musim apa juga tetap sakit. Sakit terus ya. Aduh, gimana nih? Gimana, apa kabar Pak Tio? Baik Pak Jerry, alhamdulillah. Masa sih baik? Udah biasa. 3-0 mah normal, belum 7-0. Tio, Nah, ini kita pernah 6-1 ya. Dibantai 3-0 sama Liverpool di kandang juga pernah. Dicium kamera sama Steven Gerrard udah biasa. Kak Tio, gue weekend sakit ya kan. Sekalinya bangun nonton MU. Sekalinya kayak beneran aduh enak banget istirahat baru dapet anaknya ngentot ke 3-0 anjing. Bruno kayak peler. Main dari awal ketolol semuanya. Mencret lo semua anjing. Kak Tio. Main thread nih baru lagi Oh, main sekarang. thread. Udah ada Aduh, main thread. aduh, makin jorok. Soalnya sakit tadi. Udah cair. Udah cair soalnya. Udah cair ya? Cair udah. semua. Akhir bulan cair ya. Gue mendingan nonton Dortmund Bochum kemarin. Udah ketinggalan 2-0 bisa ngejar jadi 4-2. Keren. Lu apa? Gue sakit. Sekali nyalain TV tim yang lagi sakit gue tonton. Timnya kayak kemarin, wah proses bisa nyerang tuh lu makan diserang. Oh. Tapi ini kan dia udah bilang proses nih, ya kan. Ini sekarang udah semakin kuat di medsos. Orang-orang banyak yang akhirnya ngeklaim Ten Hag out. Ros gimana? Ten Hag outnya nih udah begini juga. 3 tahun katanya kan. 3 Iya, tahun iya. dengan 2 piala. Bener. Tapi mainnya Tiap minggu on off terus. Ini mau yang bahas yang mana dulu? Piala nih. Bahas piala dulu nih. Ya boleh. Menurut gue sih piala itu kan tidak mencerminkan sebuah performa yang stabil kan sebenarnya Iya, ya kalau betul. lihat Man United-nya ya karena kan yang jadi trofi cup competition Ya, kan tapi better sebenarnya. mana berarti? Hah? Better mana tuh main kayak gini tapi menghasilkan 2 piala atau tiap minggu dapat Sebenarnya piala hasil oke. konteksnya adalah piala itu buat jangka pendek ya short term. Kalau misalkan lu pengen ngejar long term ya lu harus bisa menstabilkan permainan gitu. Nah, Kalau lu lebih suka kemudian- mana? Lu sebagai fans bola, Enggak, tim lu gitu lu lebih suka yang mana? Kalau gue sih dua-duanya lah stabil terus dapat trofi. Ngapain setengah-setengah? Iya kan kalau. Ngapain setengah-setengah? Patio gimana Patio? Ada preferensi gak? Lu main kayak gini tiap minggu tapi dapat piala kok ujungnya atau kayak misalnya tim gua Arsenal tapi kan choke katanya kan choke nih peringkat 2 tapi kan enak nonton nih kecuali ketika sekarang. Ya. musim lalu United dapat juara Piala FA itu kan juga bukan tanpa keajaiban dan keberuntungan ya. Semifinal harusnya kalah sama Coventry City gitu. Iya. Menit 90 berapa tuh VAR akhirnya overall golnya si Coventry kan. Itu juga sebuah keajaiban yang mungkin hanya terjadi sekali seumur hidup bagi United. Terus di final dengan keajaiban itu bisa mengalahkan City dengan skor 2-1.
Itu kan terlepas. Enggak, tapi enggak ajaib itu beneran taktiknya jalan itu. Ya ntar lu belum selesai omongan gue. Terus udah gitu udah gitu kan dengan kemenangan itu kan lo harusnya juga melihat bahwa sepanjang musim itu apa yang terjadi di Man United selain lo juara Piala FA tapi mainnya kayak tai kan. Main juga setiap minggu bikin orang kesel, bikin orang emosi sebagai fans ya. Terus juga Ten Hag berbagai macam kritikan. Oke lah musim lalu belum ada si Ineos dan kawan-kawan, belum ada bantuan. Tapi musim ini kan lu udah punya Omar Berada, lu udah punya macam-macam di belakangnya yang ngebantu lu semua. Tapi kan proyeksi juara 2028. Ya itu kan semua proyeksi Repelita bang. Enggak. Pak Harto juga Repelita dulu. Nanti 4 tahun ya. Ini kita maksudnya gue bahkan tidak melihat lu 2028 bisa juara gitu. Maksudnya survive di musim ini aja udah bagus banget kalau melihat dari gue selalu bilang nih awal musim tapi terlepas dari lo ejekan banyak orang, gue pengen banget kayak musim lalu tuh kayak gue pengen ngecengin teman-teman gue yang kayak wah lo dapet trofi, gue dapet trofi nih. Tapi musim ini kayak gue pengen lihat udah lu konsisten aja deh. Maksudnya lo kalah di Europa League ya udah, emang lo belum sampai situ juga. Lo main lawan Tottenham Hotspur yang udah tahu lo bakal ngepres dari awal, lo mainnya kayak gitu. Terus lo satu pemain yang selalu tackle di lo lihat deh. Musim lalu ketika United di Liga Champions yang Onana sering blunder, itu semua free kick yang bikin United kebobolan yang bikin siapa? Bruno Fernandes. Itu sesuatu. Tapi ya walaupun kemarin gue ngeliat postingan Newcastle Indonesia ya yang si Kovacic nekel si Tonali ya. Tackle itu ya itu yang selalu dipermasalahan konsistensi. Tapi Man United dia musim lalu trofi, gue happy, gue senang banget gue trofi. Tapi musim ini lu konsisten lah, maksudnya udah saatnya lu main konsisten. Lu setiap musim dapet trofi. Tapi kalau setiap minggu lu bikin lu mainnya juga kayak peler gitu, ngapain anjing, kayak malu gitu ngeliatnya. Kayak elah anjing gak usah main bola dah. Oke, setelah mendapatkan pemain yang diinginkan, paling sisa yang bukan dia siapa? Bruno Fernandes sama Rashford paling ya. Sisanya kan emang didatangkan berdasarkan keinginannya Erik ten Hag. Staffnya juga jangan lupa. Staffnya juga udah 3 musim. Sampai kapan proses? Apakah Ten Hag out sekarang? Kalau misalkan mau ditahan-tahan, gue gak tau. Gue tuh selalu mendukung siapapun pelatih jadi Man United, pelatih Man United sekarang siapapun itu ya. Kesabaran lu sampai kapan sama Ten Hag ini berarti? Sampai dipecat aja udah, gue gak tau kapan kan. Ya bener kan? Lu gak ada Ten Hag gitu, gak ada. Tapi maksud gue, lu gak ada pelajaran apa? Misalnya lu kemarin imbang 0-0 lawan Crystal Palace, terus udah unggul kalah, jadi akhirnya imbang lawan 20, terus dibantai sama Liverpool, ini dibantai lagi sama Tottenham Hotspur. Masa lu setiap minggu gak ada pembelajaran? Dan satu yang gue menarik, gue ngeliat kemana ada satu konten tentang pemain United ditanya, ini siapa nih pemain yang anak muda? Dia nggak, ketika Ole atau siapa nyebutnya Gaffer, bos, dia nyebutnya Erik ten Hag, nyebut nama. Itu satu yang kayak, lu ada masalah gak sih sama pemain lu sampai-sampai atau enggak Eriknya lu sambil manggil gue Eriknya biar akrab, gak ada yang tahu. Tapi maksud gue dari situ aja lu gak dipanggil Gaffer aja udah, menurut gue ada something wrong di ruang ganti lo. Jadi sampai kapanpun kalau lu setiap minggu gak belajar karena kebobolan dengan cara yang sama dari musim lalu, iya sih, ya udah sih ya, mau gimana lagi. Iya, ketum PSSI kita panggilnya Pak ya, iya, Pak Erik Thohir. Iya di sini lu kasih tips 50.000 kasih panggil bos. Iya bener kan. Erik siapa? Sukamti ya kan. Ros, gimana Ros? Seberapa sabarkah gitu? Maksud gue apakah gini, ini bukan soal in atau out lah ya, lebih ke apakah Erik ten Hag ya kapan bisa ya, atau apakah Erik ten Hag pelatih yang tepat untuk sistem yang lagi dibangun di United? Sebenarnya itu satu-satu ya. Kita bahas satu-satu. Jadi kalau misalkan kapan itu kan sebenarnya kalau ngelihat proyeksinya Ineos juara 2028 itu berarti kan sekarang itu mulainya adalah seenggaknya challenging buat top 4. Ya kan? Bener kan? Jadi kalau misalkan dia pengen jadi juara 2028 berarti yang sekarang nih 2025, 2024 itu challenging buat top 4. Nah, berarti kalau kayak gitu kemungkinannya adalah harusnya misalkan miss top 4 2 musim beruntun kan ya, karena itu kan juga bisa bisa bikin potensi pemasukan berkurang juga karena lu nggak masuk UCL gitu. Itu menurut gua bisa dipecat. Iya. Oke, gitu. berarti akhir musim ini kalau nggak top 4 Ten Hag out. Menurut gua iya, karena sekarang kan kemarin udah di state kan. Bahwa 2028 jadi juara. Berarti kan kalau misalkan itu 4 tahun lagi, berarti kan seenggaknya mulai dari sekarang udah harus bisa challenging top 4 gitu loh. Nah, jadi harus bersabar, Ros. Bersabar sampai akhir musim, maksudnya dengan pola kayak gini nih. Maksudnya kalau masih gini terus sampai
Abis Boxing Day lah anggap. Nah, ini menurut gue menarik. Jadi kalau misalkan kalau ngelihat konteks dari Repelita yang tadi Tio bilang bahwa rencana Man United 2028 juara itu iya ngelihatnya bahwa nunggu sampai akhir musim misalkan nggak masuk top 4 baru dipecat. Cuman ada opsi kedua menurut gue kalau misalkan sampai Desember emang result dan permainannya tidak membaik, menurut gue ada kemungkinan lebih cepat gitu di depannya. Desember ya. Misalnya kayak gitu. Jadi kalau gue pikir sih sekarang sih kalau misalkan emang Man United caranya Ineos itu udah kayak klub modern, ngelihat udah ada aba-aba bahwa nggak perform nih segala macam gitu, pasti mereka udah punya plan B-nya. Maksud gue nyari pelatih siapa yang bisa ngasih permainan yang lebih sustain ketimbang Erik ten Hag gitu. Gareth Southgate. Kayak gitu. Tetap dimaki sama Tio. Next gimana next? Kalau di media itu aja. Kalau lihat amunisinya Ten Hag dari pemain-pemain staff-staffnya. Ini ledekin sama Kai Havertz nih. Ledekin di mana? TTK ini. Ledekin. Kalau lihat dari amunisi Ten Hag punya dari pemain-pemain maupun staffnya, memecat Ten Hag sekarang tuh terlalu dini. Karena ini amunisinya udah mendukung dia sebenarnya. Kita menghakiminya jangan terlalu cepat. Nanti aja paling cepat tuh Desember kalau menurut gua. Iya. Nah, itu yang paling cepat. Terus juga kalau ngelihat sebenarnya progres Man United itu secara taktik screen-nya udah lebih banyak daripada musim lalu. Tinggal finishing doang. Ini kan masalah di individu berarti kan. Nah, tapi dari proses itu gue ngelihat di musim ini aja Man United udah kalah 3-0 2 kali di Liga. Menangnya lawan Palace gak meyakinkan, lawan Southampton Fulham gak meyakinkan. Terus lawan Southampton juga hampir ketinggalan lewat penalti yang gak ditahan. Dari cara Man United bermain aja sebenarnya nggak meyakinkan, itu yang bikin fans tuh pada nggak sabar. Sama satu hal lagi, masalah Man United adalah ketika mereka menghadapi transisi. Nah itu belum bisa dipecahkan Ten Hag dari musim lalu ke musim ini. Tapi itu menarik. Jadi sebenarnya gol pertama dan gol ketiga mencerminkan itu semua banyak gol Liverpool juga transition gitu. Gol pertama transition. Terus kemudian gol 20 itu juga transition yang satu-satu gitu. Jadi menurut gue sebenarnya persoalannya itu adalah tadi kan lu nanya ya, apakah Ten Hag adalah pelatih yang cocok untuk cara proyeksi yang pengen dimainkan Man United gitu. Karena itu menurut gue kita harus balik ke situ. Nah, apa sih cara main yang diproyeksikan di Man United? Apakah benar yang posisional? Posisional tuh cara main City, cara mainnya Liverpool, Chelsea sekarang sama Enzo Maresca menurut gue posisional. Karena kenapa posisional? Ya tiap-tiap pemain diatur posisinya ketika nyerang duduk di mana gitu ya. Terus kemudian ketika bertahan ada di mana gitu. Terus role-nya masing-masing juga diatur gitu. Jadi itu posisional gitu. Itu kenapa kemudian pelatih kayak Arne Slot, kayak kemudian Enzo Maresca di Liverpool sama Chelsea ketika mereka baru 5-6 pekan lah katakanlah udah bisa kelihatan gaya mainnya. Even Fabian Hurzeler di Brighton juga udah kelihatan. Itu karena dia main ngatur posisi pemain ketika nyerang di mana, ketika bertahan di mana. Ketika transisi menyerang bagus, ketika transisi bertahan efektif gitu. Defense-nya oke gitu. Nah, Man United nggak kayak gitu, karena menurut gue empasisnya Man United itu lebih ke gimana counter attack satu, kemudian bagaimana tiap-tiap pemain itu diberikan kebebasan lebih gitu. Jadi kalau misalkan menghadapi masalah di lapangan, coba cari sendiri solusinya. Itu yang gue lihat gitu. Makanya kemudian ketika seluruh tim, hampir ya seluruh tim di Premier League yang terutama yang di top half gitu ya, kebanyakan adalah yang main posisional. Man United itu masih empasisnya gede ke kreativitas pemain gitu. Nah, makanya apakah itu yang pengen diincar sama Man United? Makanya kemudian yang dibeli pemain kayak Zirkzee, Matthijs de Ligt, Mazraoui gitu ya. Itu kan semuanya emang Antony kan. Iya maksudnya kreatif banget. Iya maksudnya emang orang suruh gocek malah muter. Emang disuruhnya adalah dicarinya adalah pemain-pemain yang bisa naikin aspek teknikal, bukan aspek taktikal menurut gua gitu. Jadi itu yang menurut gue blendingnya Man United. Tadi ngomongin proses kenapa lama banget, iya karena lu menuntut pemain untuk mencari solusi sendiri gitu, bukan bagaimana pelatih nih ibaratnya gini deh, kalau pelatih yang kita sebutin Pep, Arne Slot, Enzo, terus kemudian Hurzeler gitu ya, ibaratnya adalah ngedesain tata ruang gitu ya di sebuah kanvas kayak lu arsitek kan. Ten Hag ngelukis, coba lu bikin lukisan kayak gini gitu, gimana caranya terserah. Nah itu kayak gitu. So the problem is the coach. Karena tadi kalau misalnya ngomong Maresca aja contoh ya, misalnya kita akan bahas Chelsea nanti.
pemainnya juga nggak terlalu banyak beda gitu Iya, dari iya. kemarin malah ya emang gemuk gitu ya baru dikumpulin balik lagi tapi beda banget kan permainannya. Nah ini menarik Der. Jadi menurut gua harus ada sesuatu yang klop antara apa yang diinginkan klub sama pelatih yang mereka datangkan. Karena kalau misalkan lu aspek teknikal gede, Real Madrid works aja kok buktinya. Cuman ya kan Ancelotti kan punya punya tactical corridor kan. Tactical corridornya ada, tapi dia bilang pemain-pemain di sini tuh gua kasih kebebasan lebih gitu. Gua maksimalin sesuai kemampuan mereka gitu. Nah, di situ lo harus punya berarti kan kemewahan seorang pelatih yang benar-benar bisa memaksimalkan kemampuan kreativitas pemain sama pemain-pemain yang teknikalnya levelnya eksepsional kayak di Real Madrid gitu. Itu makanya kemudian one of a kind Madrid tuh. Ketika dia tidak banyak ngomongin struktur segala macam tapi ngomongin individual pemain bisa sukses gitu. Jadi tiap-tiap kasus beda gitu. Terus kemudian siapa lagi kayak gitu? Hampir nggak ada. Hampir semua pemain, even sekarang yang di Bundesliga, Kompany, terus kemudian si Xabi Alonso, semuanya posisionalisme gitu, terstruktur semuanya. Jadi menurut gue emang Man United harus nemu sesuatu hal yang klop. Misalkan, gue pengen main ya udah kayak Real Madrid gitu. Cuman ya berarti lo harus nyari pemain yang teknikal, koridor yang bisa pelatih yang bisa menyusun koridor itu sama kedua teknikalnya juga eksepsional, nggak bisa setengah-setengah sekedar bagus gitu ya. Kalau mau menurut gue sih mendingan paling aman ya lo harus main gayanya posisional, tapi strukturnya bagus. Kemudian di dalam struktur tersebut individualisnya baru kemudian bisa dikembangkan gitu. Karena menurut gue agak sedikit kurang setuju sama Rossi karena Ten Hag berapa kali udah menerapkan formasi yang strategi yang tepat terus mainnya tolol. So it's the player not the coach. Sometimes both. Jadi kan gini. Karena kan gini, terkadang kayak lawan Crystal Palace, XG tinggi banget loh. Itu main sesuai skema, sesuai nih. Tapi kan finishingnya kan semua jelek semua. Nah itu lawan Twente juga sama kan. Lo pemainnya kayak pas sudah unggul 1-0 kayak udah kayak gak ada gairah untuk nyetak gol atau kayak gimana lagi. Ten Hag udah ngomong gitu kan. Dan ya itu kan gak mungkin kalau pemain kalau misalkan lu membiarkan kreativitas sendiri kita udah oke lu main kayak gini tapi lu udah selalu mau ngapain lah itu kan gak mungkin kayak gitu dan pasti udah dikasih tahu cara lo ketika bola kesini lu pasti kemana dan lawan ngapain maksudnya dikasih tahu dong. Tapi kan terkadang ya mungkin Ten Hag juga salah strategi itu atau enggak pemainnya juga tidak bisa implementasikan di lapangan. Jadi kalau menurut gue kalau semua orang menyalahkan Erik Ten Hag gue nggak setuju 100% karena kesalahan juga bukan di dia sendiri karena kan dia juga udah nggak mungkin ada pelatih goblok banget lah. Maksudnya lu nggak mungkin lu seorang pelatih kayak Erik ten Hag lu nggak tahu lu mau ngapain. Lu pasti tahu lo mau setolol-tolol Southgate bisa bawa Inggris ke final dan tahu mau ngapain walaupun nggak ngapa-ngapain di final kan gitu. Jadi maksud gue ya Ten Hag pasti udah tahu lah, pemainnya harus ngapain, tapi yang terkadang pemainnya ya suka nggak ngerti atau gimana juga. Ini ada yang menarik dari omongannya. Gue selalu mengutip Marcelo Bielsa. Dia bilang kalau misalkan pemain dikasih skrip terus kemudian patokannya skrip itu doang, ada kemungkinan ketika skrip itu tidak bekerja dia nggak tahu harus ngapain. Nah itu emphasis ke taktik. Terus kemudian tapi gue juga nggak suka sama pemain yang menyerahkan segalanya ke kreativitas pemain gitu. Karena kalau misalkan si pemain itu lagi drop, permainan nggak jalan gitu karena nggak ada struktur taktik yang bagus. Nah sebenarnya Erik ten Hag itu menurut gue bukannya suka-suka tapi tidak detail seperti katakanlah Pep Guardiola, tidak detail kayak Arteta gitu kan, bahwa kalau misalkan satu fase di sini lu harus gimana saklek gitu posisi pemain. Lu harus lihat kayak lawan Southampton itu sebenarnya ketika mereka nggak megang bola sama yang di babak pertama sama babak kedua itu beda gitu. Di babak pertama dia cuma 4-4-2 gitu ya. Terus kemudian tembus sayapnya kan. Dalo sampai bikin penalti lawan Southampton. Nah, terus kemudian babak kedua jadi 4-2-4. Di-contain sayapnya. Makanya kemudian babak kedua lawan Southampton lebih bagus. Nah, hal-hal kayak gitu menurut gua yang kejadian di Man United sering kali gak ada sesuatu yang saklek gitu loh dari satu game ke game lain, bahkan dari dari satu babak ke babak lain gitu. Itu berubahnya tidak ada. Karena apa? Karena pelatihnya jas atau pemainnya or bad luck. Ada banyak orang bilang bad luck. Cedera itu termasuk bad luck kan? Itu karena lawan. Sebenarnya gini. Karena lawannya lebih jago. Kalau menurut gue faktor-faktor itu akan selalu ada porsinya masing-masing ya. Jadi nggak bisa meniadakan satu faktor. Tapi kalau lagi lawan Southampton itu menurut gue adjustment satu gitu ya. Tapi kan berarti kan yang adjustment berarti babak pertama dia salah analisis so dong. It's a coach gitu. dong kalau adjustment. It's a coach gitu. Yeah. Terus ngomongin eksekusi iya benar juga gitu. Nah kenapa tadi Tio bilang bahwa udah bagus kok mainnya cuman eksekusi jelek gitu. Nah itu benar. Cuman persoalannya adalah ketika kita selalu mengandalkan eksekusi pemain,
ya kita akan fluktuatif hasilnya seperti yang kita lihat di Man United. Iya kan yang eksekusi pemain bukan pelatih. Maksudnya kalau kayak lawan Crystal Palace itu kan lu kan dapat peluang di depan gawang gitu kan, harusnya kan lu udah lebih ke skill pemain dong. Benar. Cuman yang jadi persoalan adalah kalau misalkan lu ngelihat tren sepak bola sekarang gitu ya, katakanlah di top half lah, papan atas gitu ya. Itu kan pasti Arne Slot deh. Arne Slot Liverpool. Cara mainnya kan gitu kan, baiting the press, main narrow ketika lawan udah kepancing, baru kemudian ke space kosong kayak gitu terus segala macam. Jadi kalau misalkan suatu hari pemainnya drop, lu bisa di bail out sama sistem. Ngerti gitu. gue. Tapi masalahnya pemain United tuh tidak memiliki kepintaran seperti pemain Liverpool dan Man City juga. Jadi menurut gue Ten Hag tuh menyesuaikan dengan kemampuan pemain yang ada aja gak sih? Kalau menurut gue, kalau misalkan patokannya seperti itu, kenapa kemudian Brighton yang kualitas pemainnya tidak bintang bisa tampil lebih baik? Tapi kan mereka sudah terbiasa bermain dengan format seperti itu sejak zaman Graham Potter, Zerbi. Tapi ini kan sistemnya udah ada. Nah, si Ten Hag ini kan season pertama itu kan yang dia Piala Liga lolos Liga Champion itu berbeda dengan season kedua sama yang sekarang tuh sebenarnya sama musim lalu nggak jauh beda sebenarnya kan. Itu kenapa kemudian menurut gue harusnya sistemnya saklek dulu, baru kemudian masukin pemain. Nah jadi menurut gue ketika kemudian sistem saklek udah main caranya begitu, terus kemudian pemain baru tadi nggak perform gitu ya kayak yang lo bilang, itu baru kita bisa nyalahin sistemnya udah bener nih. Apa cara mengkreasikan chances sudah konsisten gitu kan. Satu game ke game lain juga konsisten cara mainnya, tapi kemudian dia nggak bisa bikin gol, baru ke pemain gitu. Kalau misalkan empasisnya ke pemain, terus kemudian dari satu game ke game lain pemainnya nggak bisa bikin gol sih, ya itu fluktuatif namanya. Gitu. Ini seru nih, pasti perdebatan juga nanti ada di kolom komentar ya terkait soal about the players gitu ya yang nggak bisa perform, atau juga pelatih yang nggak konsisten secara sistem. Emang ngomongnya itu bukan hitam putih ya, lebih kayak lu ngelihat sesuatu lebih tapi luas. Tapi kan kalau benerin gitu, sesuatu masih satu-satu Dex secara konklusi aja ya. Bener tuh. Secara konklusi maksudnya sebelum kita pindah kita harus geser ke yang lain. Konklusinya Sancho berbisik, "Woi, gue bisa bagus di Chelsea." Kalau lo nyalain pemain tanpa main 90 menit. Itu konklusinya. Nah, itu maksud gue bingungnya itu juga sih, karena untuk ada masalah gitu kan pasti ada satu-satu yang dibenahi. Kalau misalnya tadi ada masalah di players, ada masalah di coach misalnya, seperti yang dibilang kan little bit of everything jadi misalnya kan. Jadi yang mana dulu nih? Karena maksudnya ketika tim yang udah mengarah ke tadi trajektorinya tadi Tio bilang 4 tahun lagi apakah emang bisa dapat gelar. Nah, menuju ke sana pasti kan ada langkah-langkah nih. Ya, paling enggak misalnya tim gua ya udah bener nih pelatihnya, core udah jelas juga, backbone-nya pemain muda. Cuma masalahnya trofi udah dapat juga sih sebenarnya. Udah, bukan itu. Itu kan hasilnya. Maksudnya yang jadi masalah, itu adalah kedalaman squad kemarin kan gitu. Ya, bagaimana finisher segala udah mulai ditambal-tambal, tapi nyampe sana apa belum ntar. Nah, ini kan berkaca dari situ apa yang dibenerin Arsenal, sistem dulu kan? Iya kan? Ya the right coach and the right system. Nah makanya tadi pertanyaan gue itu soal kalau ngubah pemain banyak nih, tapi ngubah pelatih kan kalau udah 3 tahun nggak bener apakah saatnya out? Dan Man United juga udah punya trofi kan, maksudnya udah naikin mentalitasnya. Kan trofi di awal kan lo bilang penting kan, itu udah datang nih sistemnya. Bener. Makanya tapi sistem itu kasih kesempatan dulu lah buat Ten Hag. Soalnya amunisinya udah banyak nih. Kalau Desember ya. Oke, Desember kita geser ya. Tapi kalau Desember kira-kira City gimana nih? Karena sejauh ini kayak masih belum meyakinkan, terutama perkara clean sheet ya. Gue ngelihat biasanya City tuh cukup oke clean sheetnya ya. Terutama kita main FPL pakai back City kayaknya aman ya. Aman, sekarang enggak. Sekarang kok enggak. Dan ketika Guardiola yang enggak pernah nyerang biasanya bisa gue buang di FPL kenapa dia golin gitu maksudnya. Ya, tapi City bukannya musim lalu juga gitu ya. Maksudnya musim lalu kan juga yang ngejar-kejaran Liverpool Arsenal malah, sampai akhirnya City muncul di atas gitu. Iya karena pada cedera kan. Cuma maksudnya gue kan selalu lumayan ngasih kredit lebih ketika tim yang bersaing menuju gelar itu pertahanan juga kokoh gitu. Gue sih percaya itu ya. Biasa dimanapun lah gitu. Ini City musim ini enggak City musim ini nggak tahu, belum terlalu emang mereka startnya entar seperti yang tadi Tio bilang. Gue kalau lihat dari performanya dan baca analisis juga dari The Athletic, mereka tuh siapa sih gue lupa wartawannya City gue lupa. Intinya dia bilang masalah City musim ini adalah personelnya soalnya banyak yang cedera gitu. Itu musim lalu berarti ya. Itu lo tadi highlight lini belakang, lini depan juga kayak gitu. Soalnya kalau lo lihat Haaland begitu nggak bisa golin lawan tim gede, yang dibilang tim gede, bisa lawan tim kecil doang. Itu pemain kayak De Bruyne kan cedera, Rodri nggak ada. Itu nggak pada bisa step up. Kenapa itu masalahnya di situ? Lo kalau lihat Haaland itu 10
gol involvement tapi 10 sebenarnya tuh gol, enggak ada yang assist gitu. Maksudnya dia tuh finisher banget gitu. Iya. Taunya begitu mandek jadi bingung. So you need to stay humble. Iya. Stay humble. Dan kalau kemarin lihat itu dibalikin aturan. Iya, stay humble dibalikin. Lo kalau lihat kemarin sistem permainan City juga enggak ada Rodri kemarin yang gantiin. Gue sih agak kaget yang gantiin justru Akanji. Akanji tuh kayak dia kan CB cuman naik ke jadi DM gitu. Dan lu expect-nya siapa? Rico Lewis? Tadinya John Stones gue. John Stones seperti yang dua musim lalu gitu. Sama di kanannya juga sayap kanannya juga itu ternyata bukan Kyle Walker tapi siapa sih? Gue lupa. Oh, Rico Lewis. Gitu. Jadi nomor 8 cuman di kanan. Iya. Tapi kalau ngeliat main Newcastle, City lebih gampang untuk diterobos dari lini tengahnya. Benar. Kalau Anthony Gordon terus juga ada si siapa tuh kan Elliot ya. Siapa namanya? Pokoknya Harvey Barnes, maksudnya wing dia. gampang banget untuk pemain Newcastle bisa masuk ke kotak penalti deh. Udah sayap City itu suatu hal yang jarang dilakukan oleh tim-tim yang ketika ngelawan City kan. Jadi kayak ada Isak juga ya. Iya, jadi kayak ada satu hole ruang yang kosong yang bisa dimaksimalkan oleh pemain ini juga Newcastle. Itu disorotinnya enggak ada Rodri makanya di situ. Kemarin gantiin Akanji. Tapi ini kredit buat Newcastle ya. 2 musim lalu tuh gue inget ada pertandingan antara City sama Newcastle. Newcastle-nya udah sama Eddie Howe itu memang lini tengahnya tuh susah ditembus sama City dan Newcastle bisa ngerangsek lewat tengah. Jadi menurut gue memang Newcastle-nya Eddie Howe tuh selalu punya ciri di mana tengahnya itu emang kokoh gitu. Either sulit ditembus atau lu bisa nyerang lewat tengah sebenarnya gitu. Jadi itu kredit buat Newcastle. Dan gue pikir bener nggak ada Rodri. Yang gue baca adalah dan gue lihat kemarin Ilkay Gundogan itu jadi agak naik terus kemudian role-nya dia tuh jadi double, either dia harus support dari second line buat offense atau dia ngejaga lini tengah karena tidak ada gelandang bertahan murni yang bisa holding di tengah kayak Rodri. Memang ada Akanji gitu, cuman Akanji itu kan bukan tipikal holding midfielder ya, bukan pembagi bola, dia kan ball progressor ya. Bahkan ketika jadi back kalau misalkan Akanji main biasanya Pep Guardiola expect dia bisa dribble dari belakang buat naik ke tengah gitu. Jadi itu tipikal yang berbeda gitu. Jadi gue pikir memang ketiadaan Rodri itu bikin Gundogan yang mestinya bisa support offense dari second line itu kerjanya jadi lebih banyak gitu karena dia juga harus jagain tengah gitu. Tapi karena nggak ada Rodri tadi kan Tio juga bilang soal bisa diterobos di tengah gitu ya. Mungkin akhirnya akan dicoba-coba tuh ya. Maksudnya kemarin Akanji, nanti bisa John Stones, bisa jadi Rico Lewis sampai mungkin 3 itu ya, Akanji, Johnson, Rico Lewis sampai akhirnya nemu yang pakem gitu. Tapi agak aneh juga ngeliat Pep untuk memaksakan untuk mengganti peran Rodri ya. Biasanya kan dia nyari strategi baru bermain tanpa Rodri kan. Mungkin dia gak expect juga, tapi akhirnya dia embrace. Cedera sampai musim dia udah ngomong. Udah iya. Karena itu kepingin penting banget. Palingan menurut gue paling cocok John Stones karena John Stones works ketika di posisi itu kan. Bener. Iya, masih trauma gue minggu lalu. Tapi Arsenal juga minggu ini sama aja lah bikin deg-degan gitu. Gue bilang di konten gue ya bahwa Arsenal ini kayaknya pengen ditonton. Jadi kalau itu lawan Leicester 2-0 tambah 3 kill the game nih, kan orang udah tidur dah gitu kali. Iya. Biar ditonton gimana ya? Bikin 2 sama gila. Tapi golnya keren ya, gol kedua keren. Tapi gue babak pertama kedua tuh kayak beda gitu lah. Arsenal tuh kalau udah 2-0 kayak kendor. Nggak tahu deh, nggak greget lagi gitu loh. Lu bayangin deh. Ini di musim ini saya lawan Leicester ya, nggak ada di atas 2 gol. 2 gol terus 2-0, 1-0, 2-0 kan. 2 kali itu 1-0. 1 sama lawan City 2 sama, nggak ada di atas ini. Itu menurut gue Arsenal lagi punya privilege kayak gitu karena mereka udah punya sistem yang saklek, Jer. Jadi tinggal gimana caranya nge-squeeze result, memeras hasil gitu gimana pun caranya. Kemarin gitu. ini kalau misalnya kemarin 2 sama sih gue beda juga nih kalau ngomongan gue. Ya kan? Itu kan ya kebetulan ada bunuh diri dari Ndidi. Ya. Tapi itu karena bener-bener di-push kan. Squeeze-nya tuh tinggal ibaratnya gue ngeliat pas City nyerang terus Arsenal terus dapat gol dari John Stones gitu ya, kayak Pep bilang we get what they deserve gitu. Nah kemarin gue rasa akhirnya Arsenal menang 4-2 pun ya Arsenal gets what they deserve gitu karena emang terus nge-press dan di babak pertama tuh gue ngeliat Calafiori sama Timber solid banget dan gue ngerasa ini kayak Ben White susah sih. Kalau Timber mainnya begitu mulu maksudnya langsung connect sama Saka. Terus lu bayangin ya, kan biasa kiri invert ya. Si siapa? Zinchenko. Sekarang kiri kanan, Ros. Timber bisa juga di situ. Calafiori di kotak penalti mulu. Cuman inverting itu kan tidak selalu dua-duanya inverting ya. Karena kan nanti jadi kebanyakan biasanya satu inverting. Dua pemain ini bisa posisinya tuh bisa. Karena kalau Ben White kan bantu maju biasanya lurus ya. Kalau bantu Saka. Kalau jadi dia tidak inverting kan. Tomiyasu kan stay biasanya gitu, mau di kiri mau di kanan. Nah, ini
ada dua opsi maksud gue gitu loh. Benar. Ketika kiri mati ya kanannya bisa Iya, gitu. Sama satu artikel yang belum gue baca, ini gue akan tanya ke lo. Dia memuji Calafiori adalah the best Italian di Premier League. Best Italian. Iya, pemain Italia terbaik di Premier League. Anjing. Berpotensi katanya. Lo setuju nggak? Belum lah. Ini kan baru 2 game. sampelnya kan masih dikit kan? Kalah sama Benito Carbone. Maksudnya selama ini Iya, selama ini. Zola. Siapa ada Zola. Ada Zola. Iya. Italia siapa ya? Nggak berpotensi jadi Samdala terbaik Bona. katanya. Samdala Bona. Ih, Italia siapa ya? Gua Kebanyakan Chelsea baru- kebanyakan Chelsea, kebanyakan Chelsea. Chiesa. Jorginho baru masa enggak baru sih? skimming doang sih, dia bilang tekniknya fit sama Siapa fisikalnya Italia? cocok katanya. Jorginho bisa masuk sih. Ya Jorginho lumayan konsisten sih. Kemana? Ah? Zola. Zola, tadi gua iya, bilang. Zola. Wah, dulu Chelsea. Di menarik. Canio juga bisa. Walaupun Zola nggak dapat Premier League ya. Nggak dapet. Iya. Tapi mau datang kan? Mau datang ke Ascot tuh. Iya benar. Tapi gua nggak menjawabnya lu juga bisa menjawab. Gue agak nggak setuju karena perbandingannya adalah Premier League zaman Iya, dulu, zaman dulu. Sama sekarang. lebih teknikal ketimbang tactical zaman sekarang karena zaman dulu yang dirayakan adalah pemain-pemain kayak Gianfranco Zola yang Yoi. skillful Skillful, gitu. Sekarang pemain-pemain yang benar-benar Tactically paham fit ya. tactically fit Ya. gitu Tapi kayak Jorginho Calafiori solid gitu. banget sih Jorginho. Enggak, tapi Calafiori menurut lo emang cocok di Arsenal sejauh ini. Meskipun sampelnya 2 baru game. 2 game ini. Iya, bisa di situ. Maksudnya asal konsisten. Enggak, gue belum bisa kalau pemain kayak gitu. Bisa di situ. Gue belum bisa. The best ability is availability. Kalau dia injury prone, no, Iya, iya. buat gue ya. Itu nanti lu bakal ujiannya Arsenal adalah ketika menghadapi Liverpool yang berharap diri mereka diserang terus. Terus tiba-tiba Calafiori itu kepancing maju kayak pas lawan City kemarin yang gol pertamanya Haaland itu. Gue ditunjuk jadi enggak. Gue mau nonton langsung di sono tuh kan rencananya ya. Jadi ragu gue lawan Liverpool. Gue bukan bikin lo jadi ragu, cuman gue Iya, melihat iya. ada kemungkinan, tapi kan ada kemungkinan juga tidak terjadi gitu Betul. loh. Nanti Ini lo ngomongin- videoin nih Ross. Mana Ross iya, gitu. iya. Taunya hehe Ross. Iya. Tapi Liverpool konsisten sih ini ya. Iya, Kemarin iya, juga iya, hampir iya, aja iya, kepleset karena Ibu Konate habis jadi pahlawan tiba-tiba Blunder. dia nutup-nutup Iya, gini nutup-nutup. gimana? Enggak. Kayak si siapa ya? Gerard Pique dulu ya? Siapa Do? Ada Do? Ya kan? Siapa yang kayak gitu? Pique gak sih siapa pemain mana gitu ya? Atau Tapi pemain Alisson harusnya ngambil juga. yang sih, nutup-nutup kayak Ibu Konate kemarin nutup-nutup tentunya masuk orang. Harry Maguire sering dulu. Nah, itu. Untungnya ada penalti. penalti. Tapi ya. Konate sama Maguire tuh sama ya, tipikalnya tuh Sama. bukan ini ya, yang no nonsense kan. Dia Bukan. selalu nemenin yang bisa ini, yang bisa ball playing kayak Van Dijk gitu. Yang lebih jago maksudnya. Iya. Tapi kan kalau di Liverpool gitu kan, yang ball playing biasanya Van Dijk, yang ball progressor tuh dulu si ini siapa Matip, Patip, Joel Matip. Matip Iya, ya iya, kan. Iya. Sekarang Ibu Konate. Sekarang Konate. Bisa digilirnya tuh ya sama Joe Gomez juga kan pernah juga tuh. Kuansa. Ya, Kuansa anjir. Ya Liverpool tapi memuncaki klasemen kemarin ya dengan Sekarang kemenangan. masih Gara-gara- kan? Iya kemarin masih. Masih Masih, kan? masih. Gara-gara Maksudnya City-nya imbang. Kasih ya City imbang, Arsenal menang tapi sama kayak City, terus Liverpool akhirnya menang. Jadi paling stabil dan mungkin nanti ya Arsenal Liverpool di akhir paling stabil lah. Liverpool. Liverpool Arsenal di awal akhir bulan kayaknya akan lumayan Menarik. Kita kalau menggambarkan. kalau menarik lagi ke episode 1 musim ini, kita nggak nyebut Liverpool sebagai calon kuat juara loh. Ya, soalnya Iya, dipikir iya, kan iya, iya. apa ya? Gue Maksudnya juga nggak struggle dulu gak sih pelatih baru? Lah musim ya? lalu kita ngarap Chelsea juara. Nah itu dia, lu sih yo. Karena lu nonton gitu bagus presisi. banget. Nah Chelsea, ini Chelsea, kita harus bahas Chelsea. juga nih ya. Karena gue gak tahu, tadi Rossi bilang soal positional, tapi gue rasa banyak juga orang merasa di sosmed, mungkin gue juga, ini merasa ini cenderung lebih free flow, attacking football, no Palmer defense. centric, ah. Ya oke Palmer juga, tapi kan berapa kali game Barcelona 6-2 dari musim Oh, lalu tuh iya, mainnya iya, juga. iya, bener ya. Walaupun bukan Enzo ya, Iya, ini iya. pemain-pemain ini sepertinya kayak diberikan free roll, Jadon Sancho gitu kan. Makanya kalau tadi Rossi bilang posisional ini menarik karena Menurut gue itu posisional. kelihatannya itu free flow. Kelihatannya gitu. free flow, tapi itu posisional. Karena menurut gue, lu harus bisa lihat. Contoh lu perhatiin Kukurea main deh. Lu bisa lihat kapan dia inverting, kapan dia underlap atau overlap ya, ke depan gitu ya. Atau sisi sebaliknya sih biasanya itu dulu Malo Gusto. Gue lupa beberapa Sekarang game kayak masih bukan masih ya. Gusto, Fofana gitu ya. Coba cek bagaimana license fullbacknya itu ketika ada space kosong kapan dia baru boleh masuk gitu. Itu kemudian kelihatannya kayak free flow, tapi ada aturan-aturan. Gue pikir ada aturan-aturannya gitu. Kenapa kemudian ketika free flow mainnya bisa tetap jalan dan kemudian posisinya susah untuk ditembus ketika defending, itu pasti ada posisional. Gak mungkin ketika gak ada posisional
orang suka main free flow segala macam bisa berantakan gitu. Ya kayak musim lalu. Iya, dan musim lalu kan dia. iya kayak gitu kan. Musim lalu Kita udah bahas bahwa musim kemarin sama musim ini Dia bedanya. pusing lawan Chelsea soalnya. Saya lihat. Dia juga nggak duga Chelsea begitu. Kita udah ngebahas musim kemarin sama musim ini ngebedain. Pas kemarin ada ada Ihsan sama Manar kan, kita udah bilang ya membedakan musim lalu musim kemarin. Sekarang tuh sebenarnya lebih saklek gitu. Terutama kenapa kemudian Jadon Sancho itu bisa main lebih bagus menurut gua. Itu karena dia bermain di tim yang posisinya sebenarnya lebih rapat ketimbang lebih luas gitu. Karena kalau misalkan Jadon Sancho dijadiin winger murni gitu, lu Struggle di dia. pinggir banget disuruh gol giring sampai masuk ke dalam kotak penalti, itu dia bakal kesulitan. Tapi Jadon Sancho hampir tidak pernah kesulitan ketika main rapat, terus ketemu temen yang bisa diajak tik-tak 1-2 nyari posisi atau terobosan gitu segala macam. Dan lo bisa lihat banyak banget highlightnya Jadon Sancho itu, aksinya dia itu lebih rapat ke mendekat ke gawang kan, Terutama ketimbang di Dortmund. kayak gitu, ketimbang di sisi pinggir Sayap, lapangan gitu. Jadi menurut gua itu kenapa kemudian kelihatan Jadon Sancho jadi lebih bagus, karena Chelsea menurut gua sekalipun free flow itu pemainnya satu sama lain berdekatan, nggak berjalan. Lagian juga gini loh, kalau misalkan lu free flow perpindahan posisi satu pemain, kalau pemainnya jarak kejauhan gimana mau pindah-pindah? Iya sih. Iya kan, Jadi lu harus dekat gitu. Jadi nggak akan nih Chelsea stay atau karena lu mikir Jadon Sancho juga ntar juga bakal jelek. Ya kan Chelsea apa jauh. baru. Santai aja santai. Jadi akan bisa drop nih. Kemarin waktu gue Top 4. Nah kemarin gua waktu interview Lampard Oh dia iya. optimis Chelsea top 4 dia bilang. Oh. Dia bilang satu pemain yang bisa megang banget Chelsea yang musim lalu juga kelihatan. Dia bilang Cole Palmer. Ya gue setuju Iya, sih. iya. Lo kalau lihat sekarang pemain pemain terbaik di Premier League lah gitu loh. Lo lihat siapa? Haaland kan, bisa Haaland gitu. Palmer mungkin gara-gara kemarin dia dapet itu. Lo nggak lihat kayak Rodri kan? Padahal Rodri itu ternyata terakhir kali kalah tuh udah lama banget. Kayak 18 bulan dia nggak pernah kalah di Premier League kalau nggak salah. Iya. Martinelli juga. Enggak, bukan Martinelli golin ke Arsenal. Oh itu terakhir kali kalah ya? Iya kayaknya ya. Ya, Kalah sama Arsenal loh itu loh. Gila. Nah tadi kan bridgingnya adalah pemain terbaik di Premier League tuh orang bisa lihat menyerang kan. Nah itu aja Palmer masih kalah sama Haaland. Di musim ini goal involvement Haaland dan Palmer tuh sama-sama 10. Bedanya kalau Palmer itu 6 gol 4 assist. Dia lebih banyak ngebuka ruang buat teman-temannya juga. Itu juga yang terjadi. Ini Optajo ngumpulin data dari 2023-2024 dari musim lalu, awal musim lalu. Haaland itu 42 goal involvement. Palmer di atas dia 43, 28 gol, 15 assist. Jadi maksudnya ini tuh pemain yang sebenarnya lebih baik menyerang karena dia bisa assist juga gitu. Tapi orang kenapa nyorotin Haaland karena ya lo kalau lihat pemain terbaik, pemain yang bisa golin. Oke, sebagai fans timnas Inggris, apakah Cole Palmer sekarang pemain terbaik Inggris yuk menurut lo? Yep. Dia atas Jude Bellingham? Oh enggak dong. Maksudnya Di Premier League ya? di Premier League ya. Wah lu seneng banget gila. Jude pemain Di, terbaik di final Jude Bellingham ngapain? Lari-lari doang. Palmer golin loh. Ke apa namanya? Di Premier League? Di Premier League so far kalau masih terlalu dini ya, tapi kalau ngelihat dari Banding Saka paling lawannya siapa lagi? Iya Palmer lah. Saka mah di bawah Palmer. Di bawah Palmer menurut gua. Saka di bawah Palmer bro. Iyalah. 2 musim terakhir ya, 2 musim terakhir ya. Gini. Kalau di timnas Inggris tuh kesalahan besarnya si Gareth Southgate tolol itu adalah dia tuh nggak berani mainin si Mainu dari pertandingan pertama, Cole Palmer dari pertandingan pertama. Cole Palmer selalu masuk dari bench. Dan kalau lu ngelihat ketika Cole Palmer main itu selalu ngubah dinamisa gaya bermainnya Inggris. Dari sisi sayap, dari sisi tengah semuanya berubah semua. Jadi dan yang nyetak gol di final Cole Palmer. Dan yang ngebuka ruang buat sundulannya Declan Rice yang disapu sama Daniel Olmo, Cole Palmer juga. Jadi maksud gue, iya nih anak kan pindah ke Chelsea karena dia nggak dapat menit bermain dan dia pede, dia bisa bersaing sebenarnya kan. Tapi Pep Guardiola nggak bisa ngasih jaminan dia bisa main weekend demi weekend. Ada De Bruyne soalnya di sana. Iya karena jadi akhirnya dia pindah ke Chelsea dan di musim lalu di tengah Chelsea lagi karut-marut kayak gitu, dia tetap menjadi bintang gitu. Nah, tapi kalau di Inggris bagusan Jude berarti. Kalau di Inggris semua bagus. Si Palmer itu musim ini mainnya tidak di pinggir kan ya? Jadi 10 kan ya, 10. Jadi menurut gue kalau ketika dia di pinggir itu bukan winger tapi inside forward kan. Nah, di City itu ini kan enggak ada kan. Tapi kalau jadi 10 itu bakal tabrakan sama Jude Bellingham tuh.
timnasnya. Sama kayak kemarin Phil Foden di Euro kan. Tapi kan Nabrak Southgate tuh. bisa mengakali pemain yang nabrak. Ya, orang gila anjir. Nih, Numpuk mah gampang. Nah kali ini yang bingung depan, yang belakang Dekanes Johnson lagi aja lah, depan kagak tahu mau ngapain, belakang lagi. Kenapa tadi gue menyoroti statistik itu? Gue tuh pengen menyoroti bahwa Cole Palmer ini pemain yang bagus. Kalau dibilang Chelsea Palmer centric, menurut gue itu bukan suatu hal mengkhawatirkan. Karena Cole Palmer juga bisa berbagi. Beda kayak kalau lo menganggap City tadi yang kita bahas Haaland centric, Haaland mati nggak bisa golin, Gvardiol juga golin, maksudnya ya susah golin gitu. Tapi kalau Palmer kayak gitu di Chelsea itu bukan hal yang merugikan buat Chelsea. Kalau gue sih ngeliatnya Palmer just play as he is gitu ya, kayak ya udah kita taunya dia kayak gitu mainnya gitu ya. Cuma Enzo Maresca membuat temen-temennya jadi lebih tadi lu bilang strukturnya lebih jelas gitu. Jadi maksudnya ketika lu punya nomor 10 nih kayak Palmer yang bisa ngoper, bisa buka ruang, kan lu butuh pemain yang proximity-nya deket sama makanya dia kan. Madueke bisa bersinar, Nico Jackson bisa bersinar gitu. Makanya gue punya kalau deket kan gue opsi ke sana atau misalkan ketika gue geser pemain yang belakang gue bisa masuk gitu karena proximity pemainnya deket gitu. Dan tadi kalau udah sempat bahas soal Jude Bellingham nih ya. Ini derby Madrid yang berlangsung rusuh itu. Ada pelemparan ini ya. Bener loh ada kartu merah. Iya, Lorente terakhir. Terakhir tapi ya. Gila dia udah mau kelar tackle-nya begitu ya. Busuk banget gue. Soalnya takut Real Madrid nyerang kan itu kan. Gila. Takut Real Madrid nyerang terakhir. Jadi menit 90 plus 5 tapi 6 menit kan. Menit terakhir kalau nyerang gol lumayan juga nih gue gasarin. Gue tuh habis nonton ini. Bisa enggak penting-penting amat sih kartu merahnya. Di Netflix tuh ada ini kan La Liga All Access tuh. Nah itu sempat depan-depannya sih gue belum nonton banyak. Itu tentang Atletico Madrid gitu. Dia ceritain soal apa namanya? Simeone Cholo ya panggilnya ini. Cholo. Ya kan kayak Griezmann kayak dia bilang apa kita nurut. Gitu ya. Gue kebayang Real Madrid patahkan kakinya gitu kayak langsung. Tapi sesuai ini ya. Hendrik main tapi Hendrik menit 86 dengerin ngomongannya Waldo. Terus ada peluang lagi satu. bikin peluang lagi di samping. Gol tendangan dari luar box lagi dia. Ya, tapi rusuh itu karena ini kan karena Courtois dilempar. Iya, dilempar. Courtois tuh provokasi duluan emang. Pada ngelempar tuh ada plastik kayaknya isinya entah itu tai atau Gorengan. Isinya berak. Botol isinya. korek sama Korek ke botol, tutup botol apa ya? paling terbaru tuh kabarnya orang yang ngelempar korek itu pas dicek sama polisi ternyata bawa pisau. Anjay. Kok bisa lolos? Nah, itu crowd manajemennya buruk. Wanda Metropolitano ya itu. Ditaruh di kolor gue rasa tuh. Kan ultras Atletico yang ngelakuin itu kan ke Courtois yang ngelempar korek dan lain-lain. Nah, banyak yang bilang tuh dari pihak La Liga tuh banyak yang bilang si ultras Atletico ini emang sering banget ngelakuin hal itu. Misalnya ultrasnya sering. Ini tuh bukan kasus utama. Tapi biasanya tuh dibiarin aja sama klub. Nah, makanya Karena mereka cara mainnya gitu juga. Enggak, kemarin justru klub tuh dukung kemarin kayak udah kita hentiin dulu gitu kan. Justru kemarin tuh malah di Simeone, Gimenez sama Koke tuh turun tangan. Buat Buat tenangin para fans. Soalnya emang udah ketinggalan 1-0. Malah ngelempar korek malah untukin buat Madrid. Iya. Itu ini ya, Eder Militex kalau kata Waldo. Militex, famos. Makanya Simeone sama Ancelotti memuji ininya responsnya pemain Atletico ketika pelemparan itu terjadi. Tapi itu emang clear onside lah, gue lihat emang ada garisnya kan. Iya. Korea itu oke lah. Gitu. Tapi itu menurut gue kelemahan Madrid ya. Kan Madrid itu yang tadi kita bahas itu adalah tim yang ngasih kebebasan pemainnya sedikit lebih gitu kan. Dan itu kalau lo lihat mereka musim kemarin sama musim ini ketika ngadepin lawan yang agresif atau bisa transisi positifnya bagus, pasti keteteran juga kan gitu. Sama yang gue lihat pas lagi lawan Atletico itu kadang-kadang mereka tuh kalau bertahan narrow gitu ya. Terus kemudian sisi sampingnya itu lowong terus dimanfaatin sama Atletico buat crossing gitu, atau kadang-kadang terlalu masuk ke dalam box, Atletico masuk ke half space kemudian crossing gitu. Jadi pasti ada ruang-ruang kosong di depan lini pertahanan Madrid. Bahkan golnya Atletico itu true pass itu kan itu dari koridor half space kan. Dari half space itu kan ya makanya kemudian menurut gue karena banyak gol dari sayap atau dari half space gitu, Madrid kelemahannya di situ sih. Jadi ketika dapat lawan yang agresif atau bisa transisinya bagus. Nah, gitu. kalau Madrid kelemahan di situ. Kalau Barcelona kelemahannya banyak nih kayaknya. Paling nggak di laga lawan Osasuna ya. Kalah 4-2 ya ini bisa komentar Waldo nih, pasti dia lebih on fire banget sebenarnya. Itu Iñaki Pena. Bobolnya tambah banyak lagi kan. Kemarin padahal udah clean sheet sebelum lawan Osasuna. Iya. Itu ini loh golnya 4.
shots on target diterima oleh Barcelona pada pertandingan tersebut. Jadi cuma 1 yang shots on target nggak gol si Osasuna. So it's a goalkeeper and the defending. Iya, pastinya. Pastinya kayak gitu. Jadi one shot one goal gitu kan berarti. Karena gue ngeliat emang Barcelonanya Hansi Flick itu kita udah bahas kemarin kan dia ini kan bagus di momen-momen transisi gitu kan. Nah kemudian sekarang ya lawannya juga ketika dia transisi mungkin ada semacam lubang di depan pertahanan bisa creating chances di situ. Gue nambahin dikit ya, soalnya kemarin emang pure si Hansi Flick. Hansi Flick itu kemarin emang pure, tapi si Hansi Flick itu kan kemarin gue sempat bahas kan Barcelona emang lagi krisis banyak yang cedera kan. Dan emang yang starting itu tuh kemarin pemain-pemain yang emang jarang main dan dijadi starting pemain-pemain muda semua. Iya, memang. Pemain-pemain muda semua dan emang kemarin tuh keteteran banget si Pau Kubarsi itu benar-benar nggak biasa main sama, gue lupa center backnya siapa, dan terlalu high defensive line dan itu dimaksimalin banget sama Brian Zaragoza yang emang musim lalu sempet nge-cook juga kayak gini. Nge-cook. Iya. Zaragoza ini by the way pemain Bagus Bayern Munchen yang lagi dipinjemin lagi ke La Liga ke Osasuna gitu. Jadi momok banget tuh ya pemain Bayern nih. Ngekuk. Gue udah dapat istilah baru tuh. Tapi speaking of Bayern ditahan imbang Leverkusen 1-1 ya. Dimana Leverkusen juga tidak sedikdaya musim lalu gue rasa ya. Tapi bikin gol duluan kan? Iya si Andri. Iya terus kemudian Pavlovic kan. Iya. Tapi nggak lama itu. Dua-duanya tuh ini ya defensive midfielder yang golnya. Bener. Menarik juga loh. Jadi sebenarnya yang apa yang gue lihat sih si Bayern Munchen tuh tidak memberikan banyak bola ya sebenarnya kepada Leverkusen, karena kan ketika lu memberikan bola kepada Leverkusen dia bukan main possession base kayak kebanyakan tim gede, tapi langsung bola direct ke depan ya. Itu yang menurut gue dihindari sama Bayern Munchen ya Kompany. Jadi ketika kemudian gue ngeliat anjir ini jumlah operannya berbanding jauh gitu Bayern sama Leverkusen gitu. Jadi emang sengaja dikompres biar lu nggak bisa banyak waktu untuk ngalirin bola sebenarnya langsung ke depan. Jadi itu yang sebenarnya gue pikir taktiknya Kompany itu works pada game tersebut, cuman emang pada akhirnya ketika dapat satu peluang Leverkusen akhirnya bisa golin duluan. Nah itu tercermin di XG juga. XG-nya Leverkusen tuh 0,6. Lo kalau lihat XG-nya Leverkusen di dua pertandingan sebelumnya juga sama-sama kecil. Jadi maksudnya yang lagi disorotin adalah cara nyerangnya Leverkusen. Tapi kalau lawan Bayern Munchen kemarin emang mereka gak bisa nyerang. Tapi bedanya makanya apa? XG-nya kecil. 0,6. Berarti bedanya karena Bayern lebih bagus ya? Iya. Leverkusennya sama ya? Kan kita udah membahas bahwa Kompany kan sebisa mungkin ketika lo defense sama ketika lo nyerang overload lawan kan. Gimana caranya gitu. Jadi tidak mengherankan kalau misalkan Leverkusen susah buat ngalirin bola gitu. Kita akan lihat nih siapa juara Bundesliga nanti ya yang dipegang Tio. Dan Bayern kalah. Bayern juga. Dortmund tahun 5 kemarin menang lawan Bochum, ketinggalan 2-0 jadi 4. Comeback jadi 4-2. Terus si Bochum urutan papan bawah aja. Iya sih. Rivier Derby ini sih. Iya. Urutan kedua Frankfurt di bawah. Bukannya Leipzig? Leipzig urutan 3, Leverkusen 4. Oh, geser dia. Dan Bayern kalah kemarin. 0-0. Iya. Kalau Serie A belum banyak perubahan ya. Karena sama-sama menang. Milan ngalahin Lecce 3-0. Bartosagi kartu merah. Ini terus Juventus menang lawan Genoa kalau nggak salah ya. Lawan Genoa 3-0. Masih enak juga. Iya. Terus Napoli juga menang. Siapa? Napoli juga menang. Napoli menang 2-0 lawan Monza. Napoli menang juga. Inter juga menang lawan 3-2 tuh Inter. Iya. Como aja menang. Betul. Iya, Como menang. Bang Jai. 3-1. Bang Jai Venezia. Venezia bener. Iya. Como Varane tadinya ya. Tadinya pensiun ya. Akhirnya ya masih menang aja. Jadi kita masih panjang ya kalau kita lihat, kayaknya 4 besar kita lihat. Karena Italia suka kepleset sendiri. Torino turun kan? Torino turun. Tapi 1-4 tuh kayaknya emang tim-tim yang udah ini ya, udah ajak ya cara mainnya establish. Napoli 1, Juve 2, 3 Milan, 4 Inter. Tapi menarik karena yang masih unbeaten sejauh ini cuma ada 2 tim. Kalau di Inggris kan Arsenal City ya, nggak kaget ya. Kalau di Italia cuma 2, yaitu Juventus dan Empoli.
Tapi Empoli 4 kali seri. Emang gak nyari menang, dia main seri. Gak masalah. Dia Cari main seri. di Serie A soalnya. Gak masalah. Gak masalah. Tapi ini sebagai Juventini lagi enak nih. Iya. Gue temen kita di Moka. Oma ya, orang video. Iya. Enak banget kayaknya nih nonton Juve terus ya kan. Walaupun nontonnya- Motabol. Iya. Nontonnya di mana tapi? Waktu dari Motabo. link mantap gitu ya. Itu dia. Kalau itu update dari Serie A, ada Iya, update lagi dari Kanjuruhan? Update dari Kanjuruhan dari yang gue baca di CNN, proses stadion itu rampung 85% ya Dik? 80%. 85% gitu. Cuman apa yang jadi pembahasan utama sebetulnya itu adalah tetap pintu 13 yang jadi barbuk sebenarnya ya. Pintu gitu. 13 tuh kan dibongkar tapi ternyata dipasang lagi. Dipasang lagi terus jadi monumen. Cuman kan yang dipasang lagi itu kan sudah bentuk baru Bentuk ya, baru. bukan bentuk lamanya gitu. Jadi makanya kemudian ada yang bilang wah ini barbuknya kemana gitu. Jadi itu yang jadi pembahasan dan di pintu 13 itu kemarin baca di IDN ya beberapa hari IDN lalu Times, itu sekarang mau dipasang monumen peringatan tragedi Kanjuruhan gitu. Udah ada Itu bocoran ya? udah ada bocorannya. Itu silakan lihat aja di googling itu kayak apa bentuknya segala macam. Dan yang gak kalah penting sebenarnya kemarin juga box to box ini ya memberitakan bahwa ada Pak siapa? Pak Midun. Pak Midun, kembali betul, bersepeda lagi betul. ke Jakarta. Dan Betul. hari ini udah nyampe Jakarta. Iya. Hmm. Mau ada sama dia? Ada acara sama Kontras lagi. Mungkin Selasa malam mungkin. Iya. Tapi acara sama box to box lagi diusahakan sama Kontras. Jadi Pak Midun dan Pak Narendra kalau masih ingat yang Iya, bersepeda iya, juga. Betul. Jadi kedua pesepeda itu akan kita datangkan ke box to box. Tapi itu masih direncanakan sama Iya, Kontras. Luar biasa. Rencana mereka mau ikutin nih apa? Apa? Tour de France. Sampai di sana di bawah terus juga. Iya. Nah cuman Narendra itu sepedanya lagi ditinggal tapi di Aman. Oh tenang aja lah, gak bakal Aman dicolong kan? lah. Aman Gak bakal aja. dicolong, aman. Ya semoga mood Anda juga aman, kesehatan Anda juga aman, karena kita sudah mulai bertumbangan ya. Semoga sehat terus juga. Amin. Tapi ya kalau mau sehat, Aman amin. jangan nonton tim yang suka kalah itulah. Ketemu dia box to box football show berikutnya.